usaha itu kayak tongkrongan bareng teman. Semuanya patungan, semuanya punya hak suara, dan nanti hasilnya dinikmati bareng-bareng. Nah, konsep itu mirip dengan koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dibangun atas asas kekeluargaan, yang dimana isinya bukan hanya sekedar sebagai anggota, tetapi juga pemilik usaha. Di dalam koperasi ada tujuan, prinsip, kelebihan, sampai kekurangan yang perlu kita pahami supaya koperasi bisa berjalan dengan baik dan bisa relevan di zaman sekarang. Di video ini kita akan membahas lebih dalam koperasi, mulai dari pengertian, tujuan, kelebihan, dan kekurangannya, agar kita bisa melihat koperasi lebih utuh dan seimbang. Tujuan koperasi: meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota, membantu anggota memenuhi kebutuhan sehari-hari, menciptakan keadilan dan kemerataan ekonomi, memperkuat perekonomian rakyat kecil, mengurangi kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah. Isi koperasi: keanggotaan sukarela dan terbuka, tidak ada paksaan, kelola secara demokratis. Satu anggota punya satu suara, bukan yang modalnya paling besar. Anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengusaha jasa. Keuntungan usaha disebut SHU. Sisa hasil usaha SHU dibagi secara adil supaya berpartisipasi oleh anggota. Prinsip-prinsip koperasi: kebersamaan dan kerjasama antar anggota. Kemudian koperasi berdiri atas kekuatan sendiri. Kejujuran dan tanggung jawab dalam pengelolaan. Tidak memihak, semua anggota punya kedudukan yang sama. Tempat menabung dan meminjam uang. Yang keempat, koperasi jasa, bergerak di bidang jasa pelayanan. Yang kelima, koperasi serba usaha, gabungan dari beberapa jenis koperasi. Manfaat koperasi: membantu anggota mendapatkan barang dan jasa dengan harga terjangkau, memberikan pinjaman modal dengan syarat ringan, membantu usaha kecil supaya bisa berkembang, menjadi tempat belajar kerjasama dan tanggung jawab. Kelebihan koperasi: asas kekeluargaan dan gotong royong, anggota saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Keuntungan dibagi adil atau SHU, dibagi sesuai partisipasi anggota, bukan modal besar. Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna, jadi kepentingan anggota lebih diutamakan. Demokratis: suatu anggota atau satu suara, tidak ada dominasi pemilik modal. Meningkatkan kesejahteraan anggota, tujuan utama bukan profit semata, tapi kesejahteraan bersama. Koperasi: yang pertama, modal terbatas, biasanya hanya dari simpanan anggota. Pengelolaan kadang kurang profesional karena pengurus dipilih dari anggota, belum tentu ahli manajemen. Partisipasi anggota sangat rendah, banyak anggota pasif, cuma mau hasil tanpa ikut berkontribusi. Pengambilan keputusan lebih lambat, harus melalui rapat dan musyawarah. Kurang kompetitif dibanding perusahaan besar, sulit bersaing di pasar modern jika tidak berinovasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya koperasi bukan hanya sekadar badan usaha, akan tetapi sebuah wadah untuk kebersamaan dan juga tolong-menolong, cocok untuk pembangunan ekonomi yang adil dan juga berkelanjutan. That's simple. Izin.